Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Hidayat. Di sini saya akan memprediksi produksi beras di Pulau Sumatera. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Machine Learning. Di Pulau Sumatera memiliki lebih dari 50% lahan pertanian. Di setiap provinsi dengan komoditas pangan utama yang paling dominan adalah padi. Sedangkan komoditi minor lainnya adalah jagung, kacang, tanah, ubi jalar. Hasil pertanian di Pulau Sumatera sangat rentan terhadap perubahan iklim dan dampak negatifnya dapat mempengaruhi pola tanam, waktu tanam, produksi, kualitas hasil. Selain itu, peningkatan suhu bumi akibat berdampak pemanasan global akan mempengaruhi pola refleksi penguapan, aliran air, kelembapan tanah, dan variasi iklim yang sangat fluktuasi secara keseluruhan dapat mengancam keberhasilan produksi pertanian. Data yang diambil merupakan data dari tahun 1993 sampai tahun 2020, meliputi 8 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Tujuannya yaitu untuk memprediksi produksi beras di Pulau Sumatera berdasarkan akumulasi data selama 28 tahun. Ini datasetnya sudah saya upload sebelumnya ke sini. Nah, yang pertama adalah kita menginput dulu library yang dibutuhkan. Kemudian kita load dataset yang sudah diinput tadi. Terdapat 224 data. Cek. Nah, dataset terdiri dari 224. Yang mana untuk setiap provinsi memiliki 28 data tahunan. Dataset terdiri dari provinsi, tahun, produksi, luas lahan, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Data info, analisis data eksplorasi, profil statistik. Nah, hasil rata-rata di 8 provinsi selama 28 tahun adalah, dan hasil terendahnya adalah segini, dan tertingginya adalah segini. Rata-rata luas tahan pertanian adalah segini. Dari uraian data di atas, lihat bahwa nilai rata median dari masing-masing atribut tidak jauh berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dari gambar di sini kita bisa lihat Sumatera Utara memiliki produksi hasil tertinggi dalam dataset yang ini nih, Sumatera Utara. Nah, di sini kita bisa lihat tahun produksi pada 2017 memiliki produksi yang paling banyak. Namun mengalami penurunan yang cukup signifikan juga pada tahun 2019. Ini pengaruh produksi dengan suhu rata-rata. Produksi yang maksimal itu berada di kisaran suhu antara 27 sampai 28 di sini. Ini suhu rata-rata yang tertinggi yang pernah dicapai yaitu tahun 2000 sampai 2005, yaitu 29 derajat Celcius. Tapi pada tahun sebelumnya stabil, rata-rata 27 derajat. Nah, produksi padi lebih stabil ketika curah hujan sedang, yaitu sekitar 2.500 mm per tahun. Ini kelembapan dengan produksi pada tingkat kelembapan 80 sampai 85. Yang ini produksi terlihat lebih optimal dan stabil. Berdasarkan tujuannya, maka atribut yang akan menjadi output adalah panen kolom produksi. Kita akan mendistribusikan jumlah produksi. Nah,
Plot di sini menunjukkan bagaimana distribusi data dari variabel terpilih, yaitu variabel produksi. Plot di atas merupakan plot nilai kuantil teoritis dengan nilai kuantil dari variabel yang dipilih. Jadi, plot yang menggambarkan berapa banyak dalam suatu distribusi berada di atas atau di bawah batas tertentu dari hasil plot di atas diperoleh garis-garis yang cenderung lurus, berarti bahwa secara keseluruhan sebaran data variabel tersebut cenderung normal. Ini untuk plot datanya yang di bawah. Kita masih memproses data. Ini tahun dengan produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata. Nah, ini outlier-nya. Yang dari outlier ini tuh tidak ada outlier dari variabel output produksi gitu. Nah, kita sekarang akan memeriksa kolerasi antara variabel numerik. Kolerasinya, jika lebih dari sama dengan 0,5, terdapat hubungan yang koheren antar variabel. Tapi jika korelasi kurang dari 0,5, tidak ada hubungan yang erat antar variabel. Nah, kita bisa lihat korelasinya di sini. Dari matrik korelasi dapat diketahui jelas jenis korelasi antara variabel independen dengan variabel output. Luas lahan pertanian dan suhu rata-rata memiliki nilai korelasi yang positif. Artinya semakin besar nilai variabel yang bebas tersebut, maka produksi juga akan meningkat, walaupun mungkin tidak signifikan pengaruh suhunya. Nih, cuman 0,41 kan dia. Sedangkan variabel curah hujan, kelembapan, nilai korelasinya yang negatif. Artinya semakin kecil dari variabel tersebut, maka produksi akan meningkat. Ini karena ini negatif nih. Berarti kalau misalkan dia kecil, akan semakin meningkat. Meskipun hubungannya juga tidak terlalu kuat. Data processing. Jika terdapat korelasi antara variabel independen lebih dari 0,8, maka dapat mengindikasi adanya multikolenialitas. Gitu. Jadi dari matrik di atas disebutkan bahwa tidak adanya multikolenialitas karena tidak ada yang lebih dari 0,8. Pengkodean fitur. Nah, ini untuk fitur seleksi. Kita akan latih dan split. Dataset akan dipecah menjadi 2 dataset. Dataset training dan dataset database-nya. Cenderung karena pelatihan model biasanya membutuhkan titik sebanyak mungkin. Pemisahan umum ada 730 atau 80-20 untuk pelatihan tes. Dataset pelatihan, dataset awal yang digunakan untuk melatih algoritma machine learning untuk mempelajari dan menghasilkan prediksi yang tepat. Dalam 17% dari dataset adalah dataset pelatihan. Ya, kita coba. Nah, ini fitur penskalaannya. Kita akan melakukan pemodelan dengan 6 algoritma, yaitu regresi linear, regresi hutan acak, peningkatan gradien, mendukung vektor regresor, regresor pohon keputusan, dan KNN regresor. Nah, kita akan coba dulu linear regression. Ini untuk linear regression. Rata-rata cross validasinya 82,9. Penyesuaian hypermeter.
penyesuaian model baru. Nah, ini setelah disesuaikan dan di setting parameternya, rata-rata cross validasinya jadi 83. Sekarang kita akan coba random forest. Untuk random forest dia ada di 83,81 sebelum di tuning. Kita akan mencoba tuning dan bikin model baru di sini. Hasilnya jadi 83. Model dari hutan acak bekerja lebih baik setelah menerapkan beberapa parameter yang disetel. Gradient boosting, kita coba juga di sini. Kita akan mengetahui berapa validasi skornya. Di sini 83,25, terus kita tuning dan kemudian kita bikin model baru. Kita akan tahu di sini berapa rata-ratanya setelah dituning. 83,96 tadi itu dia 83,25. Berarti ada peningkatan juga sama setelah dituning. Kita mencoba melakukan SPR di sini. SPR. Kita akan mengetahui di sini berapa. SPR coba. Model regresi vektor dukungan telah menurunkan kekuatan dalam data kereta, tetapi meningkatkan dalam pengujian, yang berarti overfitting telah diminimalkan. Ini cek data. Oh, ada yang kelewat di sininya. Nah, setelah itu kita akan mencoba decision tree. Ini hasil prediksi dari decision tree 64, kecil dia. Kita lakukan tuning beberapa parameter dan bikin model baru. Jadi naik jadi 78,52. Oke, sekarang kita mencoba memprediksi menggunakan KNN. KNN sendiri dia di 71. Terus kita lakukan tuning dan bikin model baru di sini. Penyesuaian. Hasilnya 77,2. Nah, sekarang kita akan evaluasi. Evaluasi di bawah ini dilakukan untuk menggunakan mean absolute error, mean squared error, dan R2 score. Semakin kecil mean absolute error dan mean squared error, tetapi semakin besar R2 score, semakin baik algoritma tersebut gitu. Algoritma yang tadi dicoba gitu. Kita akan membandingkan. R2 score akan mempresentasikan proporsi varian untuk item, mengukur absolute error dan mean squared error. Kita coba trik. Nah, di sini ada dari hasil yang dilihat di atas, model algoritma linear regression memiliki R2 skor tertinggi yaitu 86,9.
sehingga model ini dapat menjadi pilihan terbaik untuk digunakan dalam memprediksi produksi pertanian di Sumatera sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.